Oke, baik. Saya sebenarnya pengen ngobrol dulu, tapi gak apa-apa. Ya udah, bab 3-nya itu adalah tentang radikalisme di zaman modern. Radikalisme di zaman modern itu kemudian terwujud dalam kelompok-kelompok radikal. Apa yang dimaksud dengan kelompok radikal? Kelompok yang berlebihan. Kelompok yang berlebihan itu kelompok yang apa? Kelompok yang berlebihan itu adalah kelompok yang menganggap sesat atau salah kelompok yang lain. Jadi misalkan seperti ini. Sunni Syiah ada di antara orang-orang Syiah misalkan yang baik ada banyak. Di kelompok Sunni banyak. Misalkan Imam Bukhari itu menerima hadis-hadis Syiah, Imam Bukhari menerima hadis-hadis Khawarij, Imam Bukhari menerima hadis-hadis orang-orang Mu'tazilah yang kita sebut sebagai liberal. Itu diterima semuanya sama Imam Bukhari. Kenapa seperti itu? Karena firqah itu, kelompok itu gak penting, dan firqah itu gak ada yang radikal. Yang menjadi radikal itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi NU itu bisa jadi gerakan radikal kalau dia menganggap FPI itu sesat. FPI itu menjadi radikal kalau dia menganggap kelompok yang lain di luarnya itu halal darahnya, sesat dan sebagainya. Jadi di dalam Islam itu hak setiap orang untuk berbeda pendapat, tapi haram untuk berpecah belah. Berbeda pendapat sah, boleh. Semua ulama menyatakan beda pendapat dalam Islam itu boleh, kecuali akidah. Ya kan? Boleh semuanya seperti itu. Yang nggak boleh itu adalah berpecah belah. Nah, yang sekarang terjadi itu dibalik. Kita beda pendapat itu disesat-sesatkan sama itu, dan kita akhirnya pecah belah itu akhirnya terjadi. Jadi seperti itu. Jadi saya misalkan kemarin bikin video itu yang dulu sebenarnya setahun yang lalu tentang gerakan Islam radikal di Indonesia. Saya katakan pada kesimpulannya adalah bahwa tidak ada satupun kelompok radikal di dalam Islam, yang ada itu adalah individu-individu radikal dalam kelompok Islam itu. Karena kelompok-kelompok itu hanya interpretasi atas nama agama. Jadi misalkan saya katakan seperti ini, apakah saya Sunni? Bukan. Saya Syiah? Bukan. Saya mah Islam saja, tapi saya menghargai orang yang Sunni, orang yang Syiah dan sebagainya, tapi hanya sebagai firqah, dan saya sendiri menolak untuk ikut ke dalam firqah itu. Maksudnya, kadang saya menerima pendapat ini, kadang saya menerima pendapat itu, dan bebas-bebas saja. Nabi Muhammad itu menganjurkan hal yang seperti itu. Tetapi sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadi radikal, saking radikalnya, ke kelompok yang lain dia nggak mau gabung, ke kelompok yang lain dia nggak mau ini itu. Dan akhirnya apa? Islam sekarang menjadi buih di lautan. Misalkan seperti ini, Israel itu negaranya kecil sekali. Di Timur Tengah itu dia dikepung oleh sekitar 22 negara Islam. Semuanya negara Islam, dia dikepung, tapi orang Israel sampai sekarang tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena orang Israel berkata, ngapain saya takut pada orang-orang Islam? Mereka lebih suka untuk berperang satu sama lain daripada nyerang saya. Dan pada faktanya adalah, separah-parahnya perang antara Israel-Palestina, jauh lebih parah perang antara Islam melawan Islam yang lain. Misalkan perang Teluk itu membunuh beratus-ratus kali lipat lebih banyak daripada perang antara Israel-Palestina. Perang Suriah yang semuanya adalah sesama Muslim itu lebih parah daripada perang antara Israel dan Palestina. Karena apa? Karena orang-orang Islam sekarang itu lebih suka berpecah belah dan berasobiah, bikin kelompok-kelompok sendiri, menganggap kelompoknya yang terbaik, kelompok yang lain salah semua dan sebagainya. Kelompok-kelompok itulah yang pada akhirnya menjadi kelompok yang sesat. Karena Nabi Muhammad bilang dalam, kita semua tahu hadisnya, umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak sekali golongan dan hanya satu yang selamat. Apa yang selamat? Yaitu yaitu al-jamaah, kelompok yang tetap ada dalam satu jamaah. Maksudnya apa? Yang enggak pecah belah, yang enggak masuk dalam firqah-firqah itu tetap dalam satu jamaah itu. Begitu. Nah, sekarang HTI. Apakah HTI itu radikal? Radikal dalam hal dia memperjuangkan kehalifahan. Dan dia yang menjadi prototipenya itu adalah kekhalifahan Turki, dan kekhalifahan Turki ngambilnya dari kekhalifahan Abbasiyah, dan kekhalifahan Abbasiyah itu ngambilnya dari mana? Bukan dari Nabi, tapi dari
Ya, Ibnul Muqaffa. Perumus pertama kekhalifahan Islam itu adalah Ibnul Muqaffa. Dari mana Ibnul Muqaffa mendapatkannya? Dari Kekaisaran Sasania, Persia. Begitu. Jadi kekhalifahan dalam Islam itu ada kekhalifahan dalam Islam itu ada, yaitu kepemimpinan seluruh muslim di seluruh dunia bersatu dalam satu kesatuan, bersatu dalam solidaritas yang tinggi, itu benar. Nah, tetapi bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, apakah ada dewan ini, apakah ada dewan itu, apakah nama pemimpinnya khalifah, apakah nama pemimpinnya sultan, dan sebagainya, itu bebas. Kekhalifahan yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah kekhalifahannya Ibnul Muqaffa. Nah, dalam hal ini saya tidak setuju dengan pernyataan orang-orang Hizbut Tahrir. Tetapi saya hargai mereka karena mereka sesama muslim dan mereka punya niat yang baik, punya niat yang tulus. Perbedaan pendapat saya dengan mereka itu sangat jelas. Tetapi saya tidak akan berani untuk menyebut bahwa mereka itu sesat, mereka itu kafir dan sebagainya. Seperti itu. FPI. Saya tuh sering sekali mengkritik FPI. Karena apa? Karena mereka sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Demo itu, apalagi bakar ban, itu haram. Haramnya luar biasa. Kenapa? Karena menghalangi orang lain berjalan, kemudian bakar ban itu bikin polusi dan sebagainya. Dari situ aja banyak sekali yang mereka langgar. Ya, jadi FPI itu radikal. Dalam hal apa? Dalam hal mereka menuntut perubahan terlalu cepat. Jadi seperti definisi yang tadi saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan radikal? Radikal itu adalah ketika ada orang yang menuntut perubahan secara cepat. Nah, FPI dalam hal ini adalah radikal? Iya, radikal. Dalam hal itu. Bukan berarti ada orang-orangnya yang seperti itu. Nah, kemudian NU. Apakah NU itu radikal? Radikal dalam hal apa? Dalam hal memperjuangkan bersikeras mereka dalam mempertahankan nilai-nilai atau praktek-praktek tradisi. Padahal praktek tradisi itu banyak yang salah. Kalau misalkan diteruskan ya juga bisa aja, misalkan tahlilan gitu. Tahlilan itu boleh nggak? Ya menurut saya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi ketika tahlilan itu malah membuat orang yang berduka itu terbebani karena harus traktir orang-orang, nah itu kan menjadi masalah. Begitu. Jadi hukum tahlilan itu bukan boleh dan tidak saja, bukan haram, bukan bid'ah dan tidak saja, banyak sekali. Tahlilan itu bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa makruh, bisa apa dan sebagainya, tergantung kondisinya. Karena di dalam Islam itu selalu ada dalil di setiap kondisi, seperti itu. Kemudian Wahabi. Apakah Wahabi itu radikal? Ya tentu saja Wahabi itu radikal. Karena apa? Karena mereka bersikeras pada rumusan Ibnu Taimiyah terkait dengan sunnah dan bid'ah. Jadi sunnah dan bid'ah generasi awal itu seperti sunnah bid'ahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sampai membagi bid'ah hasanah, bid'ah tidak hasanah gitu ya. Ya, itu sunnahnya generasi awal itu seperti itu. Nah, kemudian ketika Ibnu Taimiyah menyatakan hal yang sebaliknya, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak jadi masalah, dia adalah ulama besar, kita terima aja pendapatnya. Tapi ketika ada orang yang bersikeras hanya mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah terkait dengan hal itu, maka dia menjadi radikal. Jadi radikalisme itu adalah ketika dia kekeh bersikeras pada satu gagasan, satu pendapat yang itu sesungguhnya adalah penafsiran belaka. Begitupun dengan aliran-aliran atau kelompok-kelompok atau firqah-firqah atau manhaj-manhaj dan sebagainya dalam gerakan Islam kontemporer di dunia saat ini. Ikhwanul Muslim itu radikal dan lain sebagainya itu radikal. Kalau mereka kemudian menyatakan bahwa interpretasi mereka atas agama itu ya, interpretasi mereka atas agama itu kemudian dipaksakan pada kelompok lain, sehingga siapapun yang tidak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap agama maka dianggap sesat, kafir dan sebagainya. Begitu. Oke, 3 bab diselesaikan saja.